الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم بنفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين إلى آخر آية. قال عيدان إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur maraja nasaba angkamopa papenyaman na berupa kenikmatan dan nia kesempatan sehingga angkaki madupung rilalanay onronge si kira-kira meloki pasilinaring pakasya wajib tak terkhusus bagi kaum muslim dan nia rusunna kangiri sesena to muslimah si tongana rilalanna jumae nasitujui itu panrita tak jumhur ulama maka da sitogana angka jing na utusuk kuang Allah Ta'ala riso juma dan jing itu tidak bertempat di rumah neke yoro jinge angka kuwirin na masiji neke de na cek de tau bahkan na poji si bawa jinge ketika di hari Jumat dan itu sebenarnya maka de nabita rokon natus jumai harus mendengarkan khutbah upan dia yang kalinya ketobay batuan yang kaling kusliwan dia yang kaling kulalan na masjid maka riwaji irisese na tong kamasum paja lor kufur masum paja juma nasabak magi maka de nabita batali sia-sia sumpaja jumai kudega yang kaling rokon na jumai salah satunya adalah mendengarkan khutbah Jumat secara baik. Kemudian yang kedua, mantakallam ni mak bicara patengan mak bicara pak ketobay baik nak kamparna nak makada aja muruka walaupun makada masumbah dan sebagainya itu tidak boleh menegur apalagi berbicara dena wadi na sebab makada nabita faqada laguta majapu sia-sia rupa pegoi sia-sia rupa kamparni sehingga riwajitin toy risesen to masumpah loro rihuran masumpah juma. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad salawat dan niyama pasalamat lur alamina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang mendapat kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman milok mana mencaji umatnya nabita sehingga niloku wang Allah Ta'ala Nabi Isa ipong waddi gaya rasu jumai mencaji asri sesena umatku makkedi Nabi Isa agana sufang Allah Ta'ala dewa berang sejumai tapi wak berang swaha luriko makanya orang Nasrani orang Kristen dia merupakan hari ahadnya adalah hari rayanya bagi kalian. Niki di umat selengi terkhususkan yang sejuma karena kebanyakan banyak fadilah yang terkandung di hari Jumat. Akan tetapi mareloi Nabi Isa kufang Allah Ta'ala nasabak pereloni itu lah mencaji umat Nabi Muhammad aga na pau Nabi Isa puang kude na ule mencaji ka umat na nabita kude mule mencaji ro sejumai mencaji aso alibira resesi umatku usahakan berikan saya kesempatan satu kali untuk sholat Jumat satu kali dan memimpin di hari Jumat pada waktu itu
Makanya aja tahirang angka hadisna Nabi ta na puadai maka dari serimun ri angka 10 tanran nak kiamat salah satunya adalah nazzala Isa bin Maryam angka nonno Nabi Isa bin Maryam kus di hari yaumil akhir. Makanya ya nortong ka ampena to panritata dalam beberapa kitab dalam mukhtabara napau ya ron Nabi Isa dena mati. Ijron Nabi Isa diangkat di langit kedua. Makanya waktu nama miraja Nabi ta siruntui Nabi Isa siba Nabi Yahya di langit kedua. Ya naro ampe dan Nabi Isa akan turun pada saat hari kiamat dan Nabi Isa akan memimpin salat Jumat. Bahkan ada riwayat mengatakan yang memimpin salat Jumat adalah Imam Mahdi dan yang menjadi makmunnya adalah Nabi Isa. Sidang jamaah tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, ya rasul Juma'i risunnakangi risese ta idi umat selang fadaan kaki cemmi sunnah batuan naga kusebolu jokka ki masum paja Juma'an kaki sibawa maniaka maka uniaka mas uniaka cemmi sunnah papada fada cemmi junnu'e sehingga nakebarakan nabita barang siapa yang mandi seperti mandi wajib ketika hendak pergi sholat Jumat kemudian mengambil pakaian yang paling suci dia nak kada nabita mengambil pakaian yang baru maka dia nabita mengambil pakaian yang suci kemudian dia pergi ke masjid kemudian dia diam dan mendengarkan khutbah maka pahalanya itu tidak bisa dihitung walaupun bagaimanapun kita mau menghitungnya dan disitulah kelebihan orang-orang yang cemeh sebelum waktu sholat Jumat akan tiba. Kemudian angka melo pengoloki terkait tentang taharah yasangi mapapacing makkedai nabita makkirfang Allah Ta'ala inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin sitongan na pang Allah Ta'ala lebih na poji to mapacing enni atau tobae angkari sese unna Al-Quran surah Al-Ma'idah tadi bacakan na puana makada ya ayyuhalladzina amanu isininna wa matapai idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum kumila kumasum pajang baik itu sumpaja sunnah maupun masum paja wajib idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum angkaki bisaita pada wa aydiyakum ilal marafiqi kemudian jarita letu sikuta wamsahu biruusikum kemudian kita mengusap kepala dina kadai gosok ulwe makadami wamsahu usap kepala kemudian wa arjulakum ila ka'bain kemudian kita mencuci kaki kita letu kaciaci aga pape batuanganna ternyata witei penafsiran atau panritata ritujunna tafsiri ya ayae maka ada ulama pat tafsire ye ayat si 77 ini kena maka samangi nonno ayat tentang berwudu dan tentang tayamum makanya wudu dan tayamum itu tidak bisa berpisah nasabah mai kuden oleh tomak jenne usahakan kita menggunakan tayamum makanya di situ Islam memudahkan kita dalam hal beribadah nekia meloka sampai kira terbalakanna manangka harus ketika kita berwudu manangka igosok rupai manangka igosok 5 letu sikwe manangka kemudian kita mengusap kepala kemudian kita mencuci kaki manangka yarapa apa rokok kulalan jene dia natambah pengulut tak Imam Syafi'i angka 6 yang pertama angka niat kedua membasuh muka kemudian jari letu siku kemudian ulu kemudian aja kemudian terakhir ada tertib ya sengi tertib harus beraturan upanna aja kak dia lo napa 5 dena si cocok batuana batali jenina uitai ternyata ada kaitannya tentang Nabi Adam walaupun saya baru-baru mendapatkan ternyata ya rojene engke kaitan si bahasa sejarahna pengulutan ini tak ada waktu ke surga magi wattudna nene ta adam nasabak makir fang Allah Ta'ala wala taqrabu hazihi sajara aja mak daperi bataponge aja mak daperi batang ngajue yang dimaksud di situ adalah buah khuldi sehingga nasabak pengaruhna jinge pengaruhna iblis lor Nabi Adam tidak mumpuni untuk membentengi keimanan Nabi Adam nagode benena Nabi Adam kemudian benena Nabi Adam ritalla Hawa kemudian menggoda Adam untuk memakan buah khuldi sehingga
Nabi Adam memalingkan wajahnya dari perintahnya Allah, kemudian dia menghadap kepada pohon huldi. Makanya dosa yang pertama kali yang dilaksanakan oleh Nabi Adam adalah dosa yang terhadap muka. Makanya ya rupa mulangi ribis sekulalana jinni engka ya sengi rupa, dan begitu sejarahnya. Kedua, menengka furana rupa jarin letusiku. Ternyata waktu na'ala buah huldi, Nabi Adam mengambil buah huldi dengan menggunakan tangannya, sehingga dosa yang kedua yang dilaksanakan Nabi Adam adalah mengambil buah huldi atau mencuri buah huldi tanpa sepengetahuan Allah, tanpa seizin Allah, sehingga dosa yang kedua yang harus dibersihkan ketika kita bersuci. Kulkumelo ki imajin yang kedua adalah membersihkan tangan letusiku. Ketiga, dosa yang dilaksanakan Nabi Adam ketika dilaksanakan purana andri roagage, purana andri buah huldi, kemudian Nabi Adam menyesal. Pada waktu menyesalnya Nabi Adam memegang kepalanya sebagai bentuk penyesalan, sehingga makede to fanritata fas sejare yorona makke batwangi harus to ibisse ulunna Nabi Adam nasabak magi engka fikiranna marota na langgari perintah Allah Ta'ala untuk madaperi buah huldi. Makanya rilalana jende engka rigoso ya senge ulu. Kemudian yang terakhir, engka ya sengeli, engka ya senge aja mana kalau ibis saja. Ternyata Nabi Adam untuk mendekatkan dengan dirinya dengan pohon huldi harus dengan berjalan kaki, sehingga kakinya juga mendapat dosa, dan dosanya itu harus digugurkan dengan cara berwudu. Makanya maka Nabi tanigi umatku mak jene ketika dia membasuh mulutnya, maka segala dosa yang diperbuat oleh mulutnya sininna dosa yang laksanakan temunna mesuman selama mak jene. Makanya kutu mak jene aja nata malak de maka demi galak da wa ifake, akan tetapi to mak jene engke ki hayati engke ki pikiri ki maka de puang tetobaka kak kasi ye dosa-dosaku yang nasabari temu, sehingga dosa itu berkeluaran dengan keluarnya air wudu. Makanya di situ adalah perintah berkumur-kumur. Kemudian yang kedua, agama kena Nabi ta kemudian gosoklah, kemudian basuhlah tanganmu letusikumu. Maka di situ dosa-dosa yang dilaksanakan oleh limamu, maka di situ bercucuran seperti bercucurnya air wudu yang telah berjatuhan dari tanganmu. Begitupun sampai ke kaki. Jadi upanna aga, kesimpulanna aga, tomak jenne sebenarnya bukan jasmani yang kita bersihkan, bukan debu yang kita bersihkan semata-mata. Niki engke ipacingi rohanita, engke ipacingi dosata, dosana lime, dosana mate, dosana ingat dan lain sebagainya. Letuki selesai itu makjinnya, maka semua dosa itu akan berguguran. Akan tetapi yang perbedaan pendapat rilalana ya agage. Maka data fanrita yang pertama, si tonganna yoro dosa na gugur kato majinne bukan dosa besar, nih ke dosa-dosa becuk mi, ku dosa-dosa lopo itu tidak bisa gugur dengan melalui dengan wudu, akan tetapi itu bisa gugur dengan melaksanakan yang namanya salat sunnah taubah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya rosi tongan na tomak jenne itu we engka khususan bahkan engka kutamari sesena tomak jenne. Salah satu hadisnya, barang siapa yang berwudu di antara umatku maka di akhirat kelak aku mengenalnya karena bersinarnya wajahnya. Sehingga salah satu untuk dikenal oleh Rasulullah to engke tomak jenne neketnya tomak jenne bang engke laksanakan sumpah jange sehingga macaya tapai sehingga dikenali ki nabi ta risurmun rina fallahu subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rahasia jenne. Ternyata purawi ukutip dalam kajian tasawuf, ternyata banyak sekali rahasia wudu itu. Salah satu kuncinya adalah kunci kecerdasan anak-anak. Makanya dewa kada melo ka sombong, dewa kada melo ka yasang, kujok ke kak melo mak guru jok ke kampus maka saya harus melaksanakan wudu. Karena kenapa? Ilmu akan lebih mudah kita dapatkan. Karena kenapa? Ada wudu yang kita gugurkan, ada dosa yang kita gugurkan. Upana tongke silat dapat disengetama kuata kalena, engke pak diseng silat datama kupikiranna. Nasabak magi engke faktor dosa untuk halang pak diseng yorotame untuk menggugurkannya itu dengan harus menggunakan wudu. Sebagai kesimpulan rilalana ye watwe pada engke ki farkai ya sengi tepat tak melalui dengan kaidah-kaidah, melalui dengan praktek-praktek wudu.
yang bisa kita laksanakan dan untuk menjaganya perlu dengan kehati-hatian. Nasabak mage mega perbedaan pendapat ritujunna apa-apa yang membatalkan terkait tentang wudu. Wabillahi taufiq was sa'adah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.